hampir 1 jam sekarang. Mau ke Indonesia? Iya, Mako. Aduh. Semangat dong. Astaga. Jadi benar. Kita ini tertawa bukan untuk menertawai timnas kita, Iya. tapi kita menghibur diri sendiri. Iya. Dan syukur-syukur kalau tawa kita ini bisa menghibur Asnawi Mangkualam CS. Kenapa? Setengah jam pakai bicara tidak terekam. Sebenarnya ini siaran ulang ini benar. Tadi sudah berbusa-busa kita berteriak-teriak tapi tidak terpencet apanya Astaga. recordnya, akhirnya tidak terekam. Iya. Saya ulangi lagi Tribuners Yes. bahwa timnas Garuda memang belum dipersiapkan untuk juara di AFF 2020. Iya, tahu. Tapi tunggu AFF 2022. Beberapa tahun, beberapa bulan lagi. Tinggal menghitung bulan ini Tribuners. Iya, tahu. AFF 2022 segera digelar. Dan anak-anak muda kita yang kita saksikan tadi yang begitu luar biasa akan tampil lagi di AFF 2020. Dan sudah matang. Sudah matang, Betul. sudah pengalaman, sudah mengalahkan timnas Malaysia dengan skor telak, Mengalahkan Singapura. mengalahkan Singapura, mengalahkan Vietnam. Tunggu Thailand. Iya. Jika umurmu semakin tua Iya. dan Garuda itu masih sangat muda. Betul, tahu. Tunggu saya cabut dari dulu. Ayah, dilarang orang jual gadis sekarang. Sekuat-kuatnya gajah tidak akan mampu melawan umurnya sendiri. Betul sekali. Dan gajah itu semakin tua, semakin Tidak menjadi. tapi apapun yang terjadi Tribuners, kita harus mengakui bahwa timnas Thailand memang tampil lebih baik. Betul. Nah, mungkin memang karena sedikit saja kehilangan konsentrasi di menit 1 menit 29 detik itu sudah tercipta gol, dan saya kira gol ini yang membuat timnas kita semakin kurang konsentrasi. Akhirnya kita bisa menentukan Iya, permainan terbaik belum keluar. iya. Siapa tahu bila kedua tahu nanti. Ya, leg kedua ini kita Bisa berharap 5-0. mudah-mudahan bisa menang, tapi kemenangan dengan 5-0 kita anggap ini sesuatu yang sangat luar biasa. Iya. Yang bisa kita katakan sekarang ini Tribuners bahwa timnas Garuda muda ini, Asnawi Mangkualam CS dan Irfan Jaya, dipersiapkan untuk juara AFF 2022. Sampai ketemu beberapa bulan lagi. Iya. Salam olahraga. Salam olahraga. Sudah terekam kah? Kakak Imam. Assalamualaikum Pak Oca. Waalaikumsalam. Bagaimana ini Indonesia? Aduh. Kalau saya sih Pak Oca cuma mau bilang dengan berat hati, kita harus melupakan juara Piala AFF 2020 ini yang digelar 2021. Iya toh? Iya. Kenapa? Karena kita harus realistis Pak. Di leg kedua nanti apa ya? Kalau saya bilang mustahil deh kita bisa menang 5-0. Iya. Iya kan? 5-0. Jadi Untuk menjadi juara ya kita harus menang 5-0 karena leg pertama dikalah 4-0. iya. Dan saya tidak melihat bahwa di leg kedua nanti kita bisa mengalahkan Thailand kalau melihat kondisi pertandingan tadi ya kan. Iya. Unggul segalanya memang Thailand.
Dan itu harus kita akui. Semua lini. Ya, kerja sama timnya bagus. Indonesia sebaliknya di pertandingan melawan Thailand ini, leg pertama ini, mereka tidak seperti saat bertanding kemarin melawan Singapura, melawan Malaysia, ya kan? Yes. Mereka seperti takut pegang bola lama-lama, memainkan bola lama-lama, panik sehingga selalu salah opor, ya kan? Iya. Kemudian pemain-pemain bertahannya pressingnya sangat lemah. Apa macam? Jadi kalau dari 4 gol itu kan tendangan dari luar kotak penalti semua ya? Iya. Dari keluar kali dari umpan tarik gitu kan? Intinya lupakan juara, kan? Lupakan juara. Dan ini pelajaran bagi Indonesia untuk memperbaiki diri karena tahun depan lagi kan Piala AFF 2022. Betul. Ya, kan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ini 2022 yang digelar 2021 karena corona. Tercopit. Jadi sisa berapa bulan lagi nih? Ya, enggak sampai setahun lah. Ya kan? Terlihat juga memang tadi pemain-pemainnya Thailand itu selain skill individu bagus, kecepatan, stamina, mereka memang berpengalaman. Kan rata-rata mereka memang pemain senior itu. Betul, kan. pemain senior Sementara rata-rata. kita adalah pemain-pemain muda yang usia masih muda, yang bisa dikatakan masih minim pengalaman dibanding anak Thailand. Ya, mereka tertekan mainnya, panik mainnya. Sepertinya mereka dibayang-bayangi dengan kehebatannya Thailand, ya kan? Sejauh mustahil kita kalah Thailand, mustahil. Akhirnya tidak bermain lepas, gitu kan? Bahkan ada beberapa kali serangan Indonesia permainan seperti itu kan lumayan bagus. Iya. Cuma itu anak-anak Indonesia tidak bisa keluar dari tekanan, gitu kan? Iya. Saya lihat tadi pemain Thailand itu dia selalu tidak memberi kesempatan kepada pemain Indonesia untuk menguasai bola lama-lama. Iya. Pemain Indonesia dapat bola, dia pressing, jatuhkan. Kalau kita seakan dilelehati, diikuti Ji. Iya. Diikuti tapi tidak didekati, tidak ditempel. Pokoknya bagaimana itu kan main kapan dia dapat bola tempel, jatuh sama-sama atau bagaimana gitu kan, tidak apa-apa pelanggaran. Iya kan? Yang penting jangan biarkan dia memainkan bola. Betul. Situ kebetulannya. Dan itulah mungkin ya juga karena pemain Thailand ini senior sudah lama main sama, jadi mereka sudah sangat padu. Betul. Ya kan tuh istilah baku tahu Ki. Iya. Baku tahu kalau saya kasih bola kayak masuk gitu kan, kalau kita kan ya ini memang. Dan tapi pada intinya pencapaian Indonesia ini dengan pemain muda ini sudah lumayan bagus, ya kan? Dari taktik kerjasama tim sudah bagus. Iya, waktu babak ini kan babak grup dengan babak semifinal. Dan mudah-mudahan Sintayong bisa dipertahankan supaya dia punya banyak waktu untuk mempersiapkan, membangun kerangka tim Indonesia, timnas Indonesia yang lebih kuat. Iya. Visi bermain yang bagus, stamina yang oke gitu kan. Nah, begitu pemecah. Dan kalau saya sih yakin Sintayong diperpanjang ini. Iya, bagus prestasinya tahu. Iya. Jadi leg kedua itu tanggal 1 ya kalau tidak salah. Tanggal 1 betul. tahun baru ya. Mungkin harapannya kita ini nanti di leg kedua kalau mustahil menang dual seri lah gitu kan, pemecah kan? Iya. Seri lah, main seri lah nanti. Yang saya khawatirnya nanti kita kalah banyak lagi di babak kedua, di leg kedua nanti ini. Timnas Indonesia. Dan ini suara-suara menyedihkan ini pemecah. Tahu Thailand, kalah kelas kimi memang, dan pantas ini kalau Thailand adalah juara raksasa bola ASEAN ya. Asia. Asia Tenggara. Dan sepanjang Piala AFF digelar, Indonesia sudah 6 kali masuk final, tapi sekali pun tidak pernah juara. Dan yang mengalahkan kita di final itu memang yang terbanyak adalah Thailand. Kalau saya tidak salah 3 kali atau 4 kali. Kemudian Malaysia. Pernah dikalah sekali dengan Malaysia, sekali dengan Singapura ya kalau tidak salah di final. Begitu umpamanya, jadi sedih sekali. Tidak tahu apa lagi sedih mau kan? bilang.
Tapi intinya kita tidak ingin menjatuhkan semangatnya anak ini. Mereka sudah bermain semampunya. Dan memang ya lawan lebih harus diakui. Lebih bagus. Lawan lebih bagus, lebih unggul dari segala-galanya. Yes. Dari kerja sama tim, kecepatan dan segala macam. Bukan dari teknik individunya. Kalau teknik individunya ya sama-sama jago tuh. Jadi kita kalau cuma kalah dari kerja sama tim, dari strategi, taktik. Dan itu tadi anak-anak memang bermain sangat-sangat terbumadi, panik gitu pemecah yang membuat mereka tidak mampu mengembangkan permainan. Mereka takut pegang bola lama-lama. Kalau pegang bola mau oper seperti bingung. Kemudian saat mengoper salah gitulah. Itu kan bentuk-bentuk kepanikan. Mereka tidak bermain lepas seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemecah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ikyu. Hai. Ibu nih tuh penonton kan di sana berkelahi. Kalau tuh nyepai. Deh. Begitu memang. Ya beda aja lagi orang makan nasi kuning ini gara-gara Iya apa? bedeng. Kayaknya gara-gara itu orang berkelahi deh, bukan gara-gara menang kalahnya. Deh. Gara-gara tidak ada mie nasi kuning. Didengar suara aku ini karibut sekali. Dengar kan? sekali. Oke, Pak. Yap. Tadi itu halaman 13, halaman otomoto. Tadi ada acara obrol otomotif di live di YouTube-nya Tribun Timur. Nah, menghadirkan Sudarmaji Madani, bosnya Morris Garage. Itu kan Morris Garage mobil. Jadi tadi itu isinya memaparkan kecanggihannya mobil-mobilnya Morris Garage yang terbaru, karena dia punya banyak fitur terbaru. Salah satunya menurut Pak Sudarmaji, kalau bawa mobil Morris Garage yang terbaru ini bisa dengan lepas setir. Dia tahu ah? Jalan sendiri. Jadi bisa jalan sendiri, nggak perlu disetir. Canggihannya Morris Garage, jadi itu namanya fitur MG Pilot. Tadi udah bahas itu bagaimana kerjanya, keamanannya. Jadi macam-macam ini kayaknya, jadi macam bisa otonom. Misalnya kayak bisa jalan sendiri, kalau lewat garis, bisa melambat sendiri kalau memang sudah dekat. Gitu katanya. Kalau gue ini bilang nih Pak Sudarmaji penasaran tuh, bisa nggak perlu disetir. Terus ada juga tadi wawancara dengan FKS Land Thalassa City. Mereka memaparkan bahwa meskipun ini pandemi 2021, tapi jauh lebih baik dibanding 2020. Buktinya mereka meluncing 2 produk sepanjang 2021 dan dua-duanya laris, yaitu Bandaraya dan Utopia. Tahu tadi. Terus halaman 3 Coach. Halaman 3 itu tadi mengenai PT Vale perusahaan yang ada di Luwu Timur sana, Mas. Purwako. Mas Bede. Ngapa nama Mas? Nikel. Nikel kan? Cica Bede? Kenapa nama Mas? Jadi mereka ini, PT Vale ini menunjukkan bahwa mereka melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang. Jadi setelah selesai ditambang tidak dibiarkan begitu saja. Nah, salah satunya itu tadi mereka melakukan penanaman budidaya pohon eboni dan agatis. Itu kan pohon yang menghasilkan. Jadi lahannya akan terus menghasilkan bagi masyarakat sekitar. Wih, tahu tadi. Supaya nggak ditinggal begitu saja, kan bahaya kalau ditinggal begitu saja. Oh, terus tadi kita kedatangan tamu dari manajemen JNE. Yang pengiriman itu banyak sekali mereka memaparkan kegiatan akhir tahun. Antara lain program Natal dan Tahun Baru. Gitu udah. Oke, panjang-panjang beda lagi Aldi. Lupa deh. Dadah. Mengantuk tak? Karena bento,